Terus untuk Hotman Paris, lu udah ganti pekerjaan lu jadi tukang nyinyir sekarang, tukang nyindir-nyindir orang di sosmed. Hah? Kerjaan lu bukan menjadi lawyer lagi. Selain lawyer pembela perusak moral anak Indonesia alias pengedar narkoba, bandar narkoba, ya lu juga sekarang jadi tukang nyindir-nyindir di sosial media, di Instagram lu. Ngapain lu bikin 3 kali lu posting, 3 kali lu hapus? Hah? Lu kalau mau nyindir gue sebut nama. Sebut nama Nikita Mirza. Si Aib jelas bohong benar itu. Oh, iya, kalau Aib bagaimana Bang? Aib jelas itu 100% bohong. Kenapa nih Bang? Boleh alasannya lebih jelas lagi Bang? Dirinci. Anda lihat di situ, itu berapa meter di situ? Dari sini ke sana berapa? 25 meter ya? Kamu bisa sepeda motor di sana. Nggak tahu kan? 100 meter itu di sana. Bisa ngelihat wajahnya nggak? Jam 10 malam, kondisi gelap. Nggak kenal orangnya, tapi lihat wajahnya. Pakai apa dia melihatnya? Kalau saya nggak bisa sih dibodohi begitu aja. Boleh saja kalian membohongi publik begitu aja. Segitu berbahayanya mengadakan sayembara untuk menangkap Widya. Karena Widya ini mengangkat hal-hal ini yang berkaitan dengan kasus Vina, ya, dengan pejabat-pejabat, dengan kasus-kasus Vina ini melibatkan pejabat. Segitu bahayanya gitu loh seorang Widya. Bahaya banget kan buat mereka. Karena pasti ada sangkutannya mereka menutup yang namanya kasus ini, ya, berpengaruh. Itu celotehan anaknya sendiri menamu di tempat uyah-kuyah yang seharusnya uyah-kuyah jadi tamu mereka, ya. Ada tamu tak diundang datang ke rumah uyah-kuyah minta dihipnotis, ya, menceritakan bahwa istri dari mantan bupati dan mantan wakil bupati itu akan maju lagi menjadi bupati. Coba tanyakan bupati mana lagi? Bupati Cirebonkah lagi? Ya kan? Apakah omongan Widya ini nggak berpengaruh? Pastilah. Ya makanya mereka mau tangkap Widya. Ya kan? Ada sayembara pun juga ada. Kemudian lihat aja. Terus ada lagi celotehannya yang kalian bilang, Widya akun saya apa tuh hitam-hitam itu. Nah, terus katanya saya ingin bertemu Anda. Anda ingin menjebak saya. Saya tidak akan terperangkap dengan jebakan Batman kalian, ya. Saya orang pakai taktik sendiri dan kemudian Anda juga membuat konten di situ menyamakan saya sama Linda. Boleh wajah saya kalian edit sama. Gigi saya dan suara khas saya itu tidak bisa dan darah saya tidak bisa disamakan dengan Linda. Oke. Ini yang diambil penyidik ketika penggerbekan di sana. Oke, Pak, yang pertama terkait dengan foto. Foto itu diambil pada saat penggerbekan 2016. Oke. Yang harusnya Bapak sudah tahu dong si Peggy itu bentuknya seperti apa karena sudah ada fotonya. Ya. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian sudah mengambil motor, sudah ketemu orang tuanya dan orang tuanya menyatakan bahwa si Peggy ada di Bandung pada saat itu. Nah, kenapa nggak dilakukan penangkapan pada saat lagi di 2016? Kalau kalian sudah tahu bahwa si Peggy ada di Bandung, kenapa di 2024 baru kalian melakukan penangkapan itu? Gitu, Pak. Ya, artinya bahwa memang orang tuanya tidak menyembunyikan Peggy. Oke. Kalau kalian mau menarik si Peggy namanya diganti menjadi Robi, ya karena memang ada alasannya. Alasannya bukan karena Peggy disembunyikan, tapi alasannya karena memang bapaknya menikah lagi dan itu ada buktinya bapaknya sudah menikah lagi gitu loh. Ya kan? Tapi dari orang tuanya si Peggy, ibunya menyatakan bahwa si Peggy ada di Bandung. Oke. Iya kan? Peggy ada di Bandung pada saat itu. Nah, tapi kenapa kalian tidak melakukan penangkapan? Dan yang buat janggal lagi, kalian sudah punya foto Peggy dari sejak 2016 yang lalu, ya. Nah, tapi kalian mengeluarkan DPO yang berbeda dengan foto itu. Kalian bilang dalam DPO namanya adalah Peggy Perong. Oke, rambutnya keriting. Usianya harusnya sekarang sudah 30 tahun. Nah, masalahnya adalah yang kalian tangkap adalah bukan Peggy Perong, Peggy alias Robi yang kalian tangkap. Terus rambutnya bukan keriting, rambutnya lurus. Terus usia Peggy sekarang itu masih 27 tahun. Tidak ada kesamaan antara DPO yang kalian keluarkan dengan yang kalian tangkap. Nah, itu yang jadi pertanyaan besar buat kami netizen, kenapa ditangkap si Peggy itu. Gitu loh. Kalau memang kalian, polisi, mempunyai bukti pasti bahwa memang si Peggy itu adalah pelakunya,
mungkin rakyat Indonesia pun akan mencari bukti yang lebih pasti, akan ikut membantu Polri untuk menyatakan bahwa si Peggy adalah pelakunya. Karena memang tujuan kita adalah mencari pelakunya, bukan melindungi pelaku. Ya, tujuan netizen itu adalah mencari pelaku, bukan melindungi pelaku. Nah, masalahnya adalah kenapa banyak dari netizen seakan-akan melindungi Peggy, karena memang tidak ada sesuatu hal yang menjurus kepada bahwa Peggy adalah pelakunya gitu loh. Itu yang jadi pertanyaan, Pak. Jadi tolong dimengerti hal-hal seperti itu. Oke? Jangan berbuat seenak-enaknya hanya karena melindungi oknum-oknum polisi yang jahat atau oknum-oknum lainnya yang jahat. Kalian menjadi menutup mulut atas kebenaran. Oke? Dan membuat kebenaran menjadi salah. Itu yang kita tidak terima. Kalau Bapak bilang polisi tidak anti kritik, iya jelas polisi tidak boleh anti kritik. Oke, karena polisi adalah tugasnya mengayomi masyarakat. Nah, masalahnya adalah saat ini, ya, kritik yang kita berikan kepada polisi hanya didengarkan saja, tidak dilakukan. Oke, hanya didengarkan saja, tidak dilakukan. Artinya, ya, buat apa netizen capek-capek mengkritik kalau memang tidak dilakukan? Kalian menyatakan bahwa polisi bukan anti kritik. Ya, memang polisi tidak anti kritik, tapi kritiknya kami dilakukan atau tidak? Tidak. Berarti artinya adalah polisi bebal. Ya, jadi gitu Pak maksudnya kita Pak. Tolonglah kasih bukti pasti bahwa memang Peggy adalah pelakunya. Bukti sekecil apapun itu kita akan menghargai. Asalkan jangan bukti-bukti yang tidak pasti seperti yang Bapak bilang bahwa sih dari semua tersangka yang sudah ditahan mengenal Peggy. Kan Bapak ngomong begitu. Nah, sementara selama ini di media atas pernyataan Hotman Paris menyatakan bahwa yang kenal Peggy itu hanya si Sudirman, dan dikabarkan bahwa Sudirman itu mengalami keterbelakangan gitu loh. Ya kan Pak? Jadi ya kita terus akan bertanya, kita akan terus bertanya selama itu tidak bisa membuktikan bahwa sesuatu hal yang kalian nyatakan itu adalah benar, gitu loh. Kita sangat menghargai kinerja Polri, ya. Negara Indonesia bisa aman ya memang karena ada Polri. Tapi itu berlaku untuk Polri yang baik, Polri yang bekerja jujur. Tidak berlaku untuk oknum-oknum yang melakukan kecurangan atas penegakan hukum. Itu. Paham sampai sini Pak ya? Jadi tolong buktikan aja lah. Peggy Setiawan ada pelakunya, ini buktinya nih. Dia ada di sini, dia ada di sini, dia begini, dia begitu. Udah, kita akan terima. Dan kita pun akan membantu untuk polisi mempermudah agar si Peggy bisa dijatuhin hukuman. Kalau memang dia adalah pelakunya. Karena kami netizen juga tidak mau melindungi orang-orang yang salah. Netizen udah pasti tidak melindungi orang yang berbuat jahat, nggak mungkin. Ya Pak ya, sekian Pak ya, terima kasih. Tolong kasus ini kalau memang nggak bisa diselesaikan dengan baik, tolong bebaskan Peggy, bebaskan orang-orang yang di dalam itu. Kalau memang tidak bisa diselesaikan dengan baik, beserta bukti yang pasti. Oke? Salam waras kalau kata Bu Widya. Ya, tadi kita telah melihat beberapa state ya, terutama dari Kitab Mirzani, state Pak Hotman Paris teman-teman. Nah, ini ada juga pernyataan dari Propam ya bahwa kasus ini berlanjut dan Peggy akan disidang teman-teman, dan kita tunggu sebentar lagi ya, ini akan terang-benderang, semoga aja terungkap semua. Jadi tunggu saja sampai ini kasus selesai ya, kita tanggungkan kepada yang berwajib teman-teman. Jadi terima kasih. Assalamualaikum.